Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kita akan masuk ke bab koordinat kartesius. Tapi sebelum dilanjut video ini, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya di subscribe dulu channel ini teman-teman ya. Kemudian tombol loncengnya dinyalakan agar sewaktu-waktu kita update video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Kita lanjutkan koordinat kartesius. Sistem koordinat ini dulu pertama kali dikembangkan ini oleh seseorang yang dari Prancis yang bernama René Descartes, hidup sekitar abad 17-an. Jadi si Descartes ini mengembangkan sistem koordinat ini yang sampai sekarang akhirnya disebut Cartesius, dari Cart. Cartesius, Indonesianya seperti di atas. Nah, sistem koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik suatu bidang, dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y ini ya. Sini Y, ini X gitu, di sini 0. Untuk mendefinisikan letak koordinat tersebut diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain yang disebut sumbu X dan sumbu Y ini. Sumbu X dan sumbu Y, biasanya di sini 0. Nah, di sini teman-teman, antara sumbu X dan sumbu Y ini membagi menjadi 4 bidang. Nah, yang sini bidang ini namanya satu bidang ini ya, ada 4 ya. Ini X masih, ini Y. Ya, di sini namanya kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4 ya, langsung kuadran 1, 2 gitu ya, 3 dan 4. Lah, letaknya kuadran 1 itu terletak di koordinat X positif dan Y, dan koordinat ya, koordinat kita singkat saja Y positif dengan positif sini negatif ya, ini negatif bawah juga. Kuadran 2 terletak di X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 terletak di X negatif dan koordinat Y negatif. Nah, ini kan sini negatif, sini negatif ya. Koordinat 4 terletak di X positif dan Y negatif. X positif Y nya negatif. Nah, sama kayak atasnya ya. Ini letak kuadrannya. Ini ya. 1 2 3 4. Ini min 1, min 2, min 3, min 4 gitu ya. Ke bawah juga min 1, min 2, min 3, min 4. Misal kita letakkan titik di sini. Nah, ini berarti misal titik A ini terletak di koordinat 1,1. Nah, X nya 1 kan, nah Y nya 1 gitu ya teman-teman ya. Dan titik A ini terletak di kuadran 1. Misal kita letakkan titik di sini. Ini titik B ini terletak di kuadran 2 ya, titik koordinatnya min 1,2. jadi terletak di min 1 X nya, Y nya terletak di 2 positif gitu. Nah, misal kita punya seperti ini. Nah,
Jadi yang sini ini terletak di kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, dan sini kuadran 4. Nah, jika ada pertanyaan dari titik-titik ini mana yang memiliki yang sejajar dengan atau yang memiliki jarak sama dengan sumbu X. Dari sini kita lihat ya, yang punya jarak yang sama dengan sumbu X ini misal titik A. Titik A dari sumbu X ini 1 2 3, oh 3. Terus titik B 1 2 3, berarti A dan B ini memiliki jarak yang sama dengan sumbu X. Terus lagi D, titik D dan C ini sama 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah sama C dan D, dan seterusnya bisa dicari. Ini kita ambil di buku revisi 2017 ya, revisi 2017 di bab koordinat kartesius halaman 52 insya Allah, kurang lebih. Kita ambil di situ, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya contohnya. Jadi kita bisa membedakan, yang pertama adalah titik ini, suatu titik itu koordinatnya berapa, sumbu X dan Y nya. Ini X, titik A ini X nya 4, Y nya 3. Kenapa kok bisa 4,3? Karena berjalan ke X 4 satuan 1 2 3 4 ya, sini. Terus Y nya 3 satuan 1 2 3, 4 nya milik X, Y nya 3 nya punya Y gitu ya. Terus kalau kita tanyakan titik A ini jaraknya berapa satuan dari sumbu Y, maka jaraknya 4 satuan dari sumbu Y, 1 2 3 4 gitu ya. Kalau dari sumbu X 1 2 3 3 satuan. Jadi bisa pahami ya. Terus ini yang min, X nya 3 positif, Y nya 4 negatif ke bawah, tapi jaraknya tetap hitungannya nggak ada jarak negatif ya. Terhadap sumbu Y jaraknya titik D ini adalah 3 satuan, 1 2 3. Terhadap sumbu X 4 satuan, 1 2 3 4 satuan, nggak ada min. Nah tetap jaraknya 4 satuan ya, cuman karena dia letaknya di bawah sumbu X maka Y nya otomatis negatif. Sudah dipahami ya teman-teman ya. Nah, cara penulisannya untuk menentukan koordinat mesti selalu X, Y. Selalu X, Y. X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Nah, berpotongan di titik 0, kanan yang sebelah kanan X ya, sebelah kanan dari 0 ini positif, sebelah kiri 0 negatif. Y atas 0, bagian atasnya adalah positif, bagian bawahnya adalah negatif. Nah, misal nih ada titik min 7,1. Nah, ini di mana letaknya? Berarti kita lihat X nya min 7, berarti 1 2 3 4 5 6 7 ya. Y nya 1 berarti ke atas kan 1. Oh berarti potongnya di sini gitu teman-teman ya. Sebelum ya, jadi begitu cara menentukannya. Terus jaraknya dari sumbu X ya kita hitung saja. Berarti titik ini misalnya titik P. Titik P ini dari sumbu X berapa jaraknya? Oh 1 satuan. Dari sumbu Y oh 7 satuan. Kita hitung saja 7 satuan. Sebelum ya. Terus biasanya nanti teman-teman koordinat kartesius ini kita banyak gunakan di kehidupan sehari-hari itu untuk menentukan apa ya, dipakai untuk menentukan letak di peta. Kalau pernah pelajari peta, ada bujur barat ya, bujur timur, lintang utara, lintang selatan gitu ya. Ini biasanya banyak dipakai di peta-peta. Kalau menentukan gempa, ada gempa 3,4 skala Richter, itu terletak di sekian bujur timur, sekian bujur barat gitu, sekian lintang utara, lintang selatan gitu misalnya ya. Menentukan letak. Jadi kalau kita
punya HP Android, di situ ada map. Nah, ada map kan. Map itu biasanya kita kan menentukan alamat. Kita dari sini misalnya mau kemana gitu, mau ke pasar. Mau ke pasar itu kan biasanya Google 400 meter belok kiri. Ya, berarti kita dari titik awal berjalan 400 meter belok ke kiri. Ya, nanti 200 meter belok kanan. Misalnya seperti itu, ada ya. Belok kanan baru sampai tujuan. Di sini 400 meter gitu ya. Di sini 200 meter, nanti di sini 200 meter sampai tujuan. Kalau kita ibaratkan ini ada sumbu X dan Y nya, nah ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, berarti tujuan kita kan di sini awalnya, tujuan kita pasarnya di sini. Nah, ini berarti letaknya ke atas 2 ya, berarti 1 2. Nah, 2. Ini 4 di sini kan, 1 2 3 4 gitu ya. Terus tambah 2 misalnya. Berarti di sini 6. Berarti di sini letaknya kalau koordinatnya adalah 6,2 gitu ya, bisa memahami teman-teman ya. Dan jalan 400 meter, di sini ke atas 200 meter, terus belok kiri 200 meter sampai tujuan gitu ya. Kalau kita gambarkan ada kotak-kotaknya, kata kita di buku teman-teman halaman sekitar 53 itu ada yang gambarnya seperti ini. Nah, ini ada di sini perumahan, titik perumahan, pasar, pos 1, tenda 2, tenda utama. Jadi kalau kita dari perumahan mau ke pos 1 berarti jaraknya 4 satuan. Nah, perumahan ini koordinatnya berapa? Oh, perumahan ini koordinatnya 6,5. Kita koordinatnya pos 1 ini koordinatnya 2,5 misalnya. Jadi misalnya teman-teman dari ini kita umpamakan peta ya. Nah, ini setiap satu satuan ini ibaratnya 10 meter. 10 meter 100 meter lah, 100 meter misalnya, biar agak ini. Kalau teman-teman dari tenda utama kalau mau ke perumahan berarti teman-teman harus berjalan, kalau kita ke atas 1 2 3 4 satuan ke atas, terus ke kanan 6 satuan, berarti berjalan sini 400 meter, terus ke sini 600 meter kurang lebih. Kalau berjalan sekilo, kalau lewat sini pun sama, sini 600 terus ke atas 400. Sama gitu ya teman-teman ya, kurang lebih kalau menggunakan seperti peta ada gambaran ya. Kalau misalkan kita naik di sini, kita gunakan map, jalan ke sini untuk menentukan titiknya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman ya. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, terus di share ke rekan-rekan yang lain. Intinya dalam koordinat kartesius kita itu bisa menentukan titik ini, kita bisa tahu koordinatnya, terus di kuadran berapa. Terus kalau kita disuruh menghubungkan titik-titik itu kita bisa tahu nanti bentuk dari garis yang dihubungkan, yang menghubungkan titik itu bentuknya seperti apa. Biasanya nanti di soal bentuknya seperti apa, apakah segitiga sama kaki, sama sisi, atau persegi panjang gitu ya. Nah, terus biasanya di soal nanti kita dikasih, biasanya ada soal ada titik A, B, C, D gitu ya. Misalnya A terletak di 3, sini pakai ini ya, misalnya 3,2, terus B nya min 3,2, misalnya C nya min 3,4, D nya 3,4. Ini sumbu X Y. Nah, kita tulis ini, nanti kita disuruh menggabungkan titiknya, terus bentuk dari gabungan titik-titik itu seperti apa. Misalnya 3,2 berarti di sini titiknya ya.
Terus min 3,2 min sini A misalnya, terus B nya min 3 di sini, 2 berarti di sini ini B, kita hubungkan A sama B. Nah, terus C nya min 3,4 di sini kita hubungkan set. Terus D nya 3,4 di sini. Oh, ternyata setelah kita hubungkan bentuknya adalah persegi panjang gitu ya, seperti itu. Atau kita dikasih titik-titik, nah kita disuruh menentukan koordinatnya berapa. Ini misalnya titik S, ini M ini berapa koordinat? Oh, ternyata 3,6 1 2 3 kan ke atas 1 2 3 4 5 6 3,6. Ini di sini 9,3. Nah, kalau di sini 2, min 6, X nya 2 kan 1 2, Y nya ke bawah 6 min 6 berarti. Itu biasanya ada soal-soal seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya, insya Allah gampang ya. Misalnya kita, nah ini suruh menentukan, misalnya kita punya pasar ini berapa koordinatnya, pasar ini 4 kan, 4 1 2 3 4 kan, Y nya 1 2 3 4,3. Pos 3 ini 3, min 3, kolam min 3 gitu ya. Bisa insya Allah ada gambaran teman-teman ya. Untuk koordinat kartesius ini insya Allah gampang lah, karena di SD pernah dipelajari. Nah, sekarang di SMP dipelajari lagi, insya Allah ya bisa dipahami lah. Ya, sampai di sini pembahasan kita ya. Ingat-ingat, pokoknya kita harus tahu kuadran 1 itu di mana, 2 3 4. Terus kita bisa menentukan letak titik koordinat, bisa menentukan. Terus kemudian kita bisa menentukan jaraknya berapa satuan dari sumbu X dan maupun sumbu Y gitu ya. Sampai di sini pembahasan kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, kemudian di share ke rekan-rekan yang lain agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol lonceng agar sewaktu-waktu ada update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Nah, semoga selalu sehat. Sampai di sini, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.